Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita masih belajar secara daring, Bapak harap kalian tetap belajar di rumah. Mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka. Pada pertemuan ketiga tentang bab 1 ini, yaitu tentang mad iwad, mad layin dan mad arid li sukun, tentang kaidah ilmu tajwid. Di sini Bapak hanya akan menambahkan dari apa yang sudah Bapak sampaikan dan share pada minggu yang lalu terkait dengan bacaan mad iwad, mad layin dan mad arid li sukun. Yang pertama, mad iwad ini memanjangkan huruf yang berada di akhir kalimat yang berharokat fathah tanwin. Nah, jadi semua huruf yang berharokat fathah tanwin dan berada di akhir kalimat itu dibaca mad iwad. Kecuali ada satu yang tidak boleh, yaitu jika fathah tanwin itu terdapat pada huruf tak marbutoh. Jadi kalau huruf tak marbutoh itu tidak dibaca panjang ataupun mad iwad, tetapi justru berubah menjadi huruf H. Ya, aimmatun dibaca aimmatan, dibaca aimmah. Oh, iya. Nah, kemudian contoh dari bacaan mad iwad ini banyak sekali dalam Al-Quran. Yang kita fokuskan adalah kalian lihat di Quran surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di akhir ayat ada kalimat madhkura. Tulisannya madhkuron, dibacanya madhkura. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 harokat atau 1 alif, jangan kepanjangan. Jangan dibaca madhkura, itu terlalu panjang. Hanya 2 harokat. Nah, jadi fokus kalian pada surat Al-Insan ini. Kalian buka surat Al-Insan di Al-Quran juz 29, 2 surat terakhir kalau Bapak tidak salah. Itu kalian tulis ayatnya ada 10. Al-Insan ayat 1 sampai 10, kalau ayatnya lebih dari itu. Tapi cukup 10 saja, kalian tulis, kalian tandai mana yang termasuk bacaan mad iwad, kemudian kalian masukkan ke dalam tabel. Kalian buat tabel dulu di buku tulis yang terdiri dari 4 baris. 4 kolom. Mohon maaf, 4 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua lafal, kolom ketiga bacaan, kolom keempat keterangan. Misalkan kolom pertama nomor 1, lafadznya madhkuron, bacaannya mad iwad. Keterangannya surat Al-Insan ayat 1. Oke, silahkan kalian nanti buat kolomnya dan ditentukan mana yang termasuk bacaan mad iwad, kalian masukkan ke dalam kolom tersebut. Selanjutnya mad layin. Mad layin itu secara bahasa itu lunak atau ringan ya. Ini terjadi apabila huruf wawu sukun ataupun ya sukun didahului huruf berharokat fathah yang berada di akhir kalimat. Kalau yang berada di tengah kalimat itu disebut dengan huruf layin atau huruf lin. Contoh, bainahum. Bainahum ada ya sukun didahului huruf berharokat fathah, bai. Tetapi dia tidak dibaca panjang karena berada di tengah kalimat. Begitu juga fauqahum. Fau tidak dibaca fauqahum, tapi fauqahum. Bainahum itu disebut huruf lin. Sedangkan mad lin atau mad layin ini jika berada di akhir kalimat. Contohnya pada surat Quraisy ayat 1 sampai 4.
Silahkan kalian juga buka Quran surat Quraisy itu, kemudian kalian buat tabel, ditulis dulu ayatnya, kalian tandai mana yang masuk, kemudian kalian buat lagi tabel yang berisi sama dengan yang tadi. Contoh nomor 1 misalkan lafadznya Quraisy, bacaannya mad layyin, terdapat pada Quran keterangannya Quran surat Quraisy ayat 1. Itu bacaannya dibaca panjang 2 boleh, 4 harokat juga boleh, 6 harokat juga boleh. Contoh li'ilafi Quraisy boleh, li'ilafi Quraisy boleh, li'ilafi Quraisy boleh. Sama dengan mad arid li sukun panjangnya ya. Begitu anak-anakku sekalian. Selanjutnya mad arid li sukun. Ini mungkin yang terbanyak di Al-Qur'an itu mad arid li sukun, banyak sekali contohnya. Nah, mad arid li sukun itu mad tabi'i juga, cuman dia berada di akhir kalimat. Sehingga kalau di akhir kalimat itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau di tengah kalimat hanya 2 harokat. Disebutnya mad tabi'i atau mad asli. Tapi kalau di akhir kalimat itu boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat dan disebutnya mad arid li sukun. Contohnya banyak sekali, tapi fokusnya kita pada Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Bacaan yatasa'alun ini mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2. Yatasa'alun, yatasa'alun. Amma yatasa'alun. 6 harokat juga boleh. Kalian tulis juga surat ini kalau yang belum. Kalau yang sudah, tinggal kamu tandai mana yang termasuk mad arid li sukun, kemudian kalian juga buat tabelnya. Kemudian kalian masukkan mana saja yang termasuk ke dalam bacaan mad arid li sukun. Oke, begitu tambahan dari saya untuk materi ini. Dan terakhir, silakan kalian buat video menghafal surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Buat video menghafal surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah videonya jadi, boleh dikirim lewat jalur pribadi ke WA saya. Itu saja pembelajaran tambahan pada pagi hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, membuat tabel-tabel tadi dan daftar bacaan, kemudian membuat video hafalan tentang Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Begitu pembelajaran kali ini. Kalau nanti ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas, boleh ditanyakan melalui grup ataupun jalur pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.